Tuhan. Malam yang luar biasa. Amin. Ini bukan karena kebetulan saudara bisa ada di tempat ini. Haleluya. Rencana Tuhan. Amin. Ini semua rencana, ini kehendak Tuhan. Tuhan antarkan kita untuk dapat beribadah di pada malam hari ini. Sebagai tuan rumah, keluarga dari Bapak Parmusik Inang Borumeha, pada malam hari ini kita berdoa. Di rumah ini akan menjadi rumah doa bagi nama Tuhan. Haleluya. Keluar masuk dari rumah ini Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pada malam hari ini saudara kasih nama Tuhan. Ibadah perdana di tempat ini saudara kasih nama Tuhan. Biarlah semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk ibadah kita pada malam hari. Persiapkan dirimu. Mari kita menyembah Tuhan. Dan kebenaran. Namun sebelum itu saudara kasih nama Tuhan. Segala alat komunikasi kita yang mengganggu kita beribadah agar disenyapkan atau diselain agar kita lebih fokus lagi untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian bagi nama Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Kami membuka hati kami Tuhan pada malam hari ini Bapa. Kami meninggikan Engkau di pada malam hari ini Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya.
Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Berilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita serahkan ibadah ke dalam tangan kita. Kita berdoa buat kasih di mana kita belajar awal. Pertengahan tidak akhirnya. Nama Tuhan kemuliaan. Bapak terus dan firman Tuhan yang saat ini bersama-sama kita. Kita Tuhan akan bersama dalam akan kerinduan berseluruh dan jemaat Tuhan. Sehingga melalui jemaatnya nama Tuhan itu kemuliaan. Sehingga kami tidak menjadi pendengar, menjadi pelaku daripada firman. Haleluya. Kita juga berdoa buat keluarga Bapak Brian Marusi Inang Kurneha yang saat ini membukakan rumahnya menjadi rumah tua bagi firman Tuhan. Kita berdoa keluarga ini diberkati, pekerjaan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh rumahnya juga memberkati. Bahkan kita juga berdoa buat para pelayan Tuhan yang berbagian dalam ibadah kepada malam hari ini. Saya Tuhan memberkati baik pemain musik dan sudah berdoa Tuhan. Saya Tuhan yang campur tangan dan Tuhan akan memperlakukan semua pelayan Tuhan menjadi takut akan Tuhan. Kita dalam pujian bagi nama Tuhan. Oh Yesus basahan, dia pujian kami mengenai pendeta. Membanggakan doa kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, oh Yesus. Oh Yesusku, Maha Sudahmu duka Tuhan menolongi armaku Kembali berdiri juga orang lain. Coba berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Terlebih dahulu kita memuji Tuhan Yesus yang luar biasa, Bapa kita di surga, dan melalui Roh Kudus kita dipelihara hingga pada saat ini ada di rumah kami, di rumah anak kami, perempuan kami, di dalam peribadatan dari Gereja Pentakosta Marinda 1. Puji Tuhan. Haleluya. Terlebih dahulu kami mengambil kesempatan dulu sebelum berdoa, karena ini kesaksian dalam doa, makanya saya berdiri sebelum berdoa. Kalau di gereja
berdua dulu baru ada kesaksian, tapi karena ini minta dua makanya saya sekarang berdiri. Di pada saat ini saya atas nama keluarga daripada anak dan Parumain meminta doa kepada hamba Tuhan. Haleluya. Dan begitu juga seluruh jemaat Tuhan, dan begitu juga muda-mudi, remaja bahkan anak-anak, karena 5 tahun yang lewat kami membeli rumah ini. Begitu hari itu dibeli, direnovasi, dikontrakkan. Yang pertama yang bernama Islam, yang kedua juga Kristen, belum pernah beribadah di sini. Dan inilah ibadah perdana yang ada di rumah ini. Jadi sebagai orang beriman rasanya tidak enak rumah ditempati belum ada peribadatan. Jadi kami memohon di dalam doa kepada seluruh hamba Tuhan dan jemaat, biarlah didoakan. Di mana juga Bapak Brian anak kami tadi tiba-tiba jam 4 berangkat ke Kisaran dari perusahaan, sehingga di pada saat ini tidak bisa hadir bersama-sama kita. Dan begitu juga didoakan daripada Parumain kami ini supaya makin setia di hadapan Tuhan. Kita tahu latar belakangnya dari mana. Dan begitu juga Bapak kami si Brian juga supaya boleh bertumbuh kembang dan boleh juga sehat dan menjadi anak Tuhan. Haleluya. Dan kita bawakan tempat ini, rumah ini, karena apa? Kami dulu tidak tahu latar belakang rumah ini, bagaimana pembangunannya, apa dulu yang ada di sini. Siapa tahu ada kuasa dunia, kuasa kegelapan melalui doa kita, melalui lagu pujian kita, semuanya itu nanti bahkan detik ini juga akan ditengking di dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Supaya siapapun yang menempati rumah ini, terlebih anak kami Parumain dan juga Pahupu kami, boleh nyaman tinggal di sini, boleh sehat, boleh bersuka cita, dan diberkatilah anak kami dan Parumain kami di rumah ini. Puji Tuhan. Itulah yang menjadi satu kerinduan kami, apalagi mengetahui anak kami ini bagaimana, Parumain kami juga bagaimana. Hanya mengandalkan doa lah, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Allah nitangi yang nama haporsiaun, nama rubah gulutta bui hita di bagasan halameon sumuni nang las nirungan. Jadi itulah yang menjadi satu kesaksian bagi kita semua jemaat Marindal 1. Yang paling utama, biarlah Tuhan memagari rumah ini, diberkati anak dan Parumain, pupuk kesehatan, dan dicukupkan segala makanan dan minumannya, dan boleh mereka hidup damai di tengah-tengah rumah ini. Puji Tuhan. Itulah yang menjadi satu kesaksian. Kita bawa nanti semuanya di dalam doa. Bapak Brian juga yang di dalam perjalanan ke Kisaran, Tuhan memberkati hingga sampai kembali ke Medan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih sama Tuhan, kesaksian daripada hambanya Bapak Guru Arhusid, yang dimana rumah ini adalah perdana dan sekaligus juga, dan ini juga perdana ibadah di rumah ini. Kita berdoa bersama-sama, sekiranya Tuhan yang bekerja dan menjadikan rumah ini menjadi rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Dan menjadikan rumah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga ketika orang melihat rumah ini adalah rumah orang percaya. Haleluya. Kita angkat pujian ibaratnya saja. Kami undang Ina Pendeta untuk memimpin kita lewat doa penyerahan. Isi pemah. Oh Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
Kami kami dengan kosong, terus yang memimpin kami. Inilah umat gereja Bapa. Gereja kami terus sedang mari. Mari Tuhan yang memberkati, anugerahkan roh bagi gereja ini Tuhan. Engkau yang memimpinnya, Engkau Tuhan yang memberkati. Yang kami hadapi
bermasalah, kami tahu hanya Yesus yang dapat menolong kami Bapa. Tolong kami Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua dan seluruhnya jemaat GPI dan satu, dari mulai anak yang laki Bapa sampai Tuhan anak-anak kami yang telah dewasa, kiranya Kau memberkatinya, memberkati kesehatan mereka, memberkati masa depannya Bapa yang Haleluya. demikian juga Tuhan pada saat ini aku mengingat anakku Bapakku yang baik, anakku aku dalam anak musik. Kau tahu Tuhan, Kau tahu Bapa, walaupun Tuhan dia jauh dari kami Bapa yang baik, tapi aku percaya Bapa, Engkau begitu dekat dengannya Bapakku yang baik. Tak satu pun langkahnya Bapa yang Engkau biarkan. Aku percaya malaikat surga yang kawal dia Bapa yang baik. Yang kiranya Kau memberkati masa depannya Bapa. Tuhan, Kau tahu Tuhan apa daripada rencana kami Tuhan. Tetapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Campur tangan Engkau Tuhan buat seluruh rencana-rencana daripada anak-anakmu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat ini aku mengingat Tuhan Yesus, ketika anak kami Dewi Sinapela saat ini Tuhan, barusan dia Tuhan Yesus mengirim SMS kepada saya Bapa. Dia Engkau berkati Bapakku yang baik. Dia sudah terima berkat-berkat yang Engkau berikan Bapa. Ketika 8 tahun dia bersama dengan kami Bapakku yang baik, Engkau memberkatinya dengan seorang anak Tuhan Yesus. Masa kecilnya dengan hanya seorang anak. Oh ya, terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan Tuhan, ketika dia memperdulikan pembangunan pastori Bapak yang baik, dia memberikan Tuhan Yesus berkat-Mu. Dia mengingat bahwasanya Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kepada yang berkat, dan dia memberikan sebahagian daripada berkat-Nya. Pembangunan pastori yang sedang berlangsung saat ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati pada saat ini keluarganya Bapak. Berkati pekerjaannya Bapak. Berkati Tuhan pada saat ini dia sedang dalam pemberkasan P3K-nya Bapakku yang baik. Tuhan, apapun yang dia mohonkan kepada saya Bapak yang baik, ketika saya bertelepon dengannya, Engkaulah kiranya yang mendengarkannya Bapakku yang baik. Terima kasih Bapak. Kami percaya Bapak, dan saya percaya Tuhan, ketika anak-anak mengikut Engkau Bapak, ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapakku yang baik, berkat-Mu tidak akan jauh dari kami Bapak yang baik. Tidak akan jauh dari kami Bapak. Dan khususnya Bapak jemaat-jemaat GPI Marika saat ini Bapak, kiranya Tuhan Yesus terulurlah tangan untuk memberkati kami Bapak. Terulurlah kasih untuk menyertai kami Bapak yang baik. Tak satu pun kami yang berkesusahan Bapak yang baik, dan tak satu pun kami Bapak yang tinggal ketika Engkau akan datang menjemput orang-orang percaya Bapak. Engkau akan membuat kami Tuhan Yesus menjadi pewaris tahta kerajaan-Mu Bapakku yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada saat ini kami akan mendengarkan bagian firman Bapak. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Demikian juga Tuhan hamba-Mu, Kau bungkus hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki hamba-Mu. Kau bungkus Bapak yang baik. Kuasa Roh Kudus. Firman-Mu yang saat ini akan kami dengar adalah firman yang menguatkan kami. Demikian juga Tuhan hamba-Mu Bapak Sintua kami membawakan Tuhan ibadah kami di hadapan-Mu. Biarlah kiranya Kau berkati. Kau berkati juga Tuhan di dalam hati kami. Segala dalam pujian yang kami nyanyikan pada saat ini, jadi khusus bagi hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa di tengah-tengah ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami di Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapak, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Karena Engkau Tuhan Yesus yang baik. Haleluya Yesus, haleluya. Kemarin kami saya tidak bisa ini bagi. Haleluya.
Haleluya. sama Tuhan. 5 tahun telah berlalu, kita tidak bisa ibadah di rumah. Haleluya. Akibat COVID dan yang lain sebagainya. Tetapi pada hari ini saudara kasih nama Tuhan. Tuhan nyatakan itu di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Saya rindu saudara kasih nama Tuhan. Seperti 5 tahun yang lalu ketika kita beribadah di rumah-rumah, sukacita kita melimpah. Seperti jemaat yang mula-mula sukacitanya cukup luar biasa, sehingga suasana sorga terjadi di tempat ketika kita beribadah. Pada malam hari ini, coba di Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau sukacita puji nama Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Nanti jauh. Buku nama Dia. Haleluya. Kita Amin. Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Semangat yang 5 tahun yang lalu masih lebih luar biasa lagi hari ini. Itu semua karena kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita memberikan persembahan bagi nama Tuhan. Sekaligus kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan diri untuk dilawat oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, melibatkan firman yang hidup, firman yang kudus. Ketika kita datang, awal kita datang, dan ketika kita bernyanyi dan mendengar firman Tuhan, kita akan pulang dan kembali dengan berbeda. Kita akan membawa berkat dan sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Kita dalam kepujian bagi nama Tuhan. Hubungan mandiri hibur Tuhan. Sekaligus kita berikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Bagi hamba yang mendapatkan firman pada malam hari ini, jadikan kami menjadi pelaku daripada firman. Jadikan kami menjadi saksi di hari zaman ini Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita akan puji hubungan diriku. Haleluya. Hubungan diriku. Tuhan.
Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau malam hari ini Tuhan izinkan kami ada di tempat ini, di rumah keluarga di sini. Satu rencana yang indah akan Engkau nyatakan pada malam hari ini, maka di tempat ini Tuhan akan bersemayam. Maka setiap orang yang datang di rumah ini akan diberkati oleh Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan di rumah ini diusir di dalam nama Yesus. Maka rumah ini biarlah dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Keluarga Bapak Parhusin dan Inang Burumeha, bahkan anak mereka yang bersama mereka tinggal di rumah ini akan tinggal seperti di negeri yang melimpah-limpah berkah. Dan itu kami nyatakan dan kami imani karena Tuhan yang bertindak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, malam hari ini sungguh kita bersuka cita karena Tuhan itu baik. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara, kalau mau saya katakan kepada kita, untung saja ada Yesus. Amin. Kalau tidak ada Yesus, habislah kita ini. Ya, untung saja ada Yesus yang mampu melakukan segala perkara yang dahsyat dan luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang miskin bisa dibuat kaya, yang mati bisa dibangkitkan, yang sakit bisa bahkan mata yang buta boleh dicelikan. Makanya Bapak Ibu Saudara, zamannya sekarang zaman yang penuh dengan berkat. Jadi kalau ada orang yang kelaparan, kalau ada orang yang kekurangan makanan, itu perlu dipertanyakan hidupnya. Masa zaman penuaian sekarang masih ada orang yang kekurangan makanan? Padahal sekarang Bapak Ibu Saudara, orang justru menjaga jangan makan banyak lagi, jangan makan yang berlemak lagi. Tapi kalau ada orang yang masih kelaparan, itu sudah berbahaya. Itu hidupnya sudah jauh dari Tuhan itu, dan itu sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi orang-orang benar tidak akan pernah berkekurangan. Katakan amin. Bahkan Daud juga sudah berkata, Daud, ya saudara tahu Daud, dia berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tidak pernah aku melihat anak-anak yang percaya kepada Tuhan ditinggalkan dan tidak akan pernah minta. Perhatikan itu. Jadi tidak ada lagi jemaat GPI Marindal 1 yang kekurangan makanan. Kalau masih ada, cepat-cepat datang kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber berkah. Puji Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, dari dulu sampai sekarang berkat Tuhan itu akan tetap. Amin. Puji Tuhan. Ya, kesaksian hidup kami, saya sendiri dengan Bapak Guru di sini, kalau Tuhan sudah memberkati, tak satu pun orang yang mampu menghambatnya. Katakan amin. Puji Tuhan. Dan juga saya katakan kepada saudara, kalau Tuhan sudah mengubah hidup seseorang, bukan mengubahnya sedikit-sedikit. Saudara tahu Yusuf itu di mana? Di tanah Mesir. Di tanah Mesir dia jadi apa? Jadi budak. Tapi ketika Tuhan mengubah hidupnya, Yusuf bukan diubah Tuhan menjadi komandan budak. Ya, ingat itu Bapak Ibu Saudara. Yusuf bukan dirubah menjadi apa? Komandan budak. Walaupun bangsanya di sana diperbudak, tapi Yusuf dirubah oleh Tuhan, di sana menjadi penguasa di tanah Mesir. Katakan amin. Anda juga keluarga yang ada di sini, perhatikan ini. Kepada keluarga yang ada di sini, perhatikan ya,
Kalau bangsa Israel yang dibawa Joshua keluar dari tanah Mesir, semua pembagian tanah Kanaan sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan rumah ini juga sudah ditentukan menjadi milik keluarga Pardusim. Puji Tuhan. Itu sudah diukur itu. Sudah ada ukurannya. Kepada saudara yang belum ada ukurannya dibuat Tuhan, tuntut Tuhan. Tuhan, mana ukuran pertapakan yang harus saya miliki? Katakan amin. Puji Tuhan. Bangsa Israel dibagi semua. Tanah Kanaan itu dibagi. Rumah ini menjadi milik keluarga Pardusim. Ya, kalau Tuhan mau, semua ini yang ada masih tanah kosong ini bisa dibeli oleh keluarga di sini. Dulu ini nari becaknya ini Bapak Guru ini. Aku masih lihat dulu di Garu 8 itu ya. Becaknya pun aduh. Perhatikan. Makanya kalau ada orang masih kekurangan makanan, aku udah heran itu. Dulu ini nari becak, saya juga nari becak, sama-sama kami dari nari becak sama tukang parkir. Tapi satu hal, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, yang namanya ibadah kami tidak pernah tinggalkan. Puji Tuhan. Yang namanya ibadah aku nggak pernah tinggalkan. Kalau masih demam, minum apa namanya itu dulu. Ada bintang 7 ya. Kalau kita demam, minum bintang 7 jam 5, minum pakai air panas, tapi jangan panas sekali nanti maloma. Ya, yang bisa-bisa diminum lah. Kan begitu kan? Minum, habis itu martalukuk marsalimu. Keringat, langsung mandi, berangkat ke pertanian. Tidak ada satupun yang bisa menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan juga tidak ada yang mampu menghambat dia untuk tidak memberkati kita. Tapi berkatnya akan tetap diberikan kepada orang yang tetap setia bersama dia. Daud sudah saksikan itu. Dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tidak pernah aku melihat anak-anak orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, ini semua ini tergantung kepada dua bapaknya ini, dua bapaknya sama dua mamanya. Karena Salomo juga diangkat jadi raja karena dua siapa? Daud. Ya, makanya bapak-bapak, mama-mama jangan enggan apa? Berdoa. Ya, jangan enggan berdoa, jangan enggan ibadah. Karena ibadah itu mengandung apa? Janji. Puji Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Makanya sekarang saya katakan, kalau ada lagi orang yang kekurangan makanan, ada yang kekurangan makanan di sini? Gak ada. Gak ada kan? Gak ada? Atau ada lagi masih dikasih orang makan baru makan ada? Ada di GP Merinder 1? Gak ada Pak. Gak ada? Gak ada. Semua diberkati? Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, katakan amin. Iya, jangan ada lagi kita dikasih orang makan, tapi kita harus menjadi saluran berkat kepada orang lain. Puji Tuhan. Pak Tuhan, kurang makanan? Enggak lagi, makan makin gemuk. Gak ada lagi, lihat. Kalau si Mindo ini kurus sebenarnya bukan kekurangan makanan, tapi jaga kesehatan. Ya, kucing kurus mandi di papan. Mindo kurus bukan tak makan. Kan gitu. Asik. Dia tanya asik ini. Oke, nah kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ya, di Matius 6 dulu. Matius 6 ayat 28. Matius 6 ayat 28. Ini kita berbicara tentang berkat agar Anda jangan khawatir. Katakan amin. Amin. Harus jadi saluran berkat kepada orang lain. Jadikan dirimu menolong orang lain. Haleluya. Jangan lagi kau ditolong orang. Tiap hari kau ditolong. Ya.
GPI Medan 1 ada yang mau ditolong-tolong lagi? Nggak ada? Sudah dewasa semua. Puji Tuhan. Oke, kita baca 1 ayat bawa kita. Semua bawa ya. Oke, sama-sama kita katakan 1 ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di Iya. yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Nah, perhatikan ini. Ya, perhatikan bagus-bagus. Tidak ada di dunia ini yang kelaparan lagi ketika Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Bahkan dikatakan apa? Firman Tuhan tadi. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Kenapa tidak khawatir? Memang lumrah hidup ini dengan khawatir, tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, kekhawatiran itu akan hilang. Puji Tuhan. Tapi tidak khawatir. Ada, tapi saya tahu ada Yesus yang menolong. Puji Tuhan. Yang pacaran juga masih khawatir loh. Ya, yang pacaran juga khawatir. Ini yang ada yang pacaran di sini. Ada Pak. Ada ya? Ada khawatir itu. Apalagi laki-lakinya ganteng. Perhatikan itu. Ya. Hidup ini di dunia ini penuh kesusahan, untung saja ada Yesus. Semua kita khawatir. Ya. Tapi Tuhan berkata jangan khawatir. Hanya Yesus yang berkata jangan khawatir. Kalaupun saya berkata jangan khawatir, cuma aku mengandalkan siapa? Yesus. Puji Tuhan. Ya, jadi tidak ada sebenarnya yang kita khawatirkan kalau kita dekat dengan Tuhan. Ya, kami dulu sama Bapak Guru ini gak ngerti kami dulu. Inaraku ruti. Aizo maruhami naik inaraku. Ketika saya baru berumah tangga, Bapak Ibu Saudara, saya pikir saya nggak manusia. Saya sikor-sikor. Nah, kalau Pak Guru ini masih lihat ya, kami makan ikan busuk. Iya, ikan busuk udah mau dibuang dari simpang limun, ngintip-ngintiplah saya. Udah mau dibuang, masih ada yang beli, ya kan? Udah mau diusaikan begini, pura-pura datang lah, pura-pura lah, kayak pemilik resmi. Padahal apa? Ilegal. Mau cari ikan apa? Ikan busuk. Tapi ingat, perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan dirubah. Puji Tuhan. Ya, nggak bohong saya ini Bapak Guru ini. Kami makan menggoreng jam 7 lah ya. Jam 7 kami baru menggoreng ikan. Jam 9 baru makan. Ya kalau dulu saya masih beli beras 2 kilo, kalau sudah ada 5 kilo beras, rasanya kayak udah dibeliin lawak, ya kan? Kayak udah dibeliin kalau ada 5 kilo. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita jangan khawatir karena ada Yesus. Katakan amin. Puji Tuhan. Anakku siapa? Hanya ku khawatirkan apa? Tuhan jodohnya. Jangan pula nanti perintah kemana-mana dia ya. Kalau yang lain aku yakin dan percaya semua kehidupan kita ini akan dibereskan oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu baik. Nanti akan saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Oke ya. Nah, kita baca dulu di ayat 26-nya. Matius 6 ayat 26. Ya. Matius 6 ayat 20. Oke, 25 dulu. 25 sampai 34 nanti kita baca. Saya mau sama-sama dulu kita baca. 1 iya. Karena itu aku berkata kepadamu, Ya. janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Iya, jangan khawatir. Aduh, masa saudara percaya kepada Yesus tapi saudara kekurangan makanan,
impossible. Gak mungkin. Ada Yesus, ada Yesus. Apa lagu gitu? Tuhan tak perlu takut, tak perlu ada Yesus. Ngapain susah? Tapi mau saya katakan kepada saudara, perhatikan ini. Kalau kita mengandalkan manusia, perhatikan, kalau kita mengandalkan manusia, itulah hidup yang berbahaya. Kalau kita mengandalkan manusia, itu adalah hidup yang berbahaya. Kalau saudara punya tulang, punya amang moru orang kaya, perhatikan, atau pejabat, itu juga bisa dicopot oleh Tuhan. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, tak satu pun manusia yang bisa mencopotnya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, kita baca lanjut. Satu-satu iya. Dan janganlah khawatir pula akan terus. Akan apa yang mendapat Tuhan. Iya, ngapain? Kalau ada lagi orang kekurangan pakaian, udah berbahaya. Oke, saya mau ambil, nanti ada firman Tuhan akan kita baca. Saudara lihat cecak? Pernah lihat cecak ya? Di dinding ya kan? Betul itu. Kan ada, perhatikan dulu ini. Makanya jemaat GPI Marindal 1, kalau Anda mengandalkan Tuhan, makananmu akan disediakan. Haleluya. Pernah lihat cecak ya? Ada nyanyi ya kan? Cecak, cecak, ding, ding. Terus? Iya. Dia cecak hanya diam dan kau ngapain? Puntang-panting kau. Cecak, cecak, ding, ding, ding. Terus? Diam, diam. Terus? Nada, ingat itu. Yang datang siapa? Datang seekor. Langsung apa? Hap. Dimakan. Pertanyaan, cecak cari makan apa enggak? Cari makan. Cari makan? Yang datang siapa? Makanan. Makanan. Makanya kalau kau kekurangan makanan, tanya dirimu. Cecak saja hanya kerjanya apa? Merayap. Dia nggak lompat-lompat cari cecak. Oh, sana cecak. Oh, sana nyamuk. Nggak ada itu. Kau yang lompat-lompat. Lompat sana, lompat sini. Sebentar sudah di kuburan Cina, sebentar sudah di pembunuhan apa namanya sana. Kau yang lompat-lompat. Semua kau kita kerjakan, tapi lihat cecak, dia hanya merayap. Datang seekor nyamuk, sah, dia nggak cari makan. Makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang kekurangan makanan, nggak perlu dipertanyakan hidupnya itu. Cecak saja kerjanya ngapain? Kerjanya mana lompat-lompat dia. Mana seperti kita, wah, kita sampai betis kita besar-besar. Sampai betis kita besar-besar. Iya, hanya cari apa? Cari makan. Nah, under yang semalam itu juga undernya sampai sekarang. Iya. Ya. Nah, perhatikan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada alasannya kita kekurangan makanan. Jangan khawatir. Katakan amin. Yang kita khawatirkan hanya satu. Perhatikan ini. Si Agung, aku nggak khawatir masalah makanannya. Aku khawatirkan apa? Imannya. Suatu menguli di mana musim itu halak nasi. Orang itu khawatir hon. Angko makanan ini do minuman ini pasti do disediakan debata. Bulok di mana? Matanya aku terus baca firman. Karena itu rahasianya kita dapat berkah. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Oke. Terus
Terus kita baca dulu di ayat yang ke-20 26. Sama-sama kita baca satu-satu ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Iya, terus Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? iya, kamu saya melebihi dari apa? Burung. Bahkan sekarang kita berdoa, perhatikan ini, doa kita sekarang agar kita jangan jatuh dalam dosa. Karena apa? Saking banyaknya makanan. Nah, ta'atar do. Au pena watar do. Cari makan paling gampang. Cari uang paling gampang. Yang susah, saudara tahu, yang susah itu mendekatkan diri sama. Kalau cari makan, beli kompresor 1, bikin payungnya di Simpang Ampar sana, mulai jam 6 sampai jam 9, kalau 100.000 sudah dapat. Paling gampang cari uang, paling gampang. Makanya kalau ada orang gak ada duitnya, itu udah gawat juga gitu ya kan. Paling gampang cari uang. Ya, Bapak Ibu Saudara, beli kompresor, ya kan? Di Simpang sana bikin payung, tempel ban si dahulu. Semua pernah datang menempel ban sama dia. Berapa pernah di daerah ini? Semua sama dia. Yang gak bocor pun pasti datang nempel. Anak bocor memang dah. Dia masih bocor, tempel mah. Ini tempel banget sih, sama lu kepek kutuho. Itu. Mulununga dia bata membuka pasu-pasu, semua dia malung. Bapak Ibu Saudara, yang penting kita doa. Puji Tuhan. Ya, termasuk juga Bapak Sibrian, nanti kita berdoa. Ya, kalau dia sekarang jadi supir, tahun depan harus menjadi toke. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Betul? Betul? Amin? Iya. Itu nyata itu Bapak Ibu Saudara. Dulu penarik beca sama tukang parkir, sekarang sudah jadi pegawai negeri. Paling enak dia ngajar sekarang. Cuma kalau ketika Bapak ini cerita kepada saya agak cemburu sedikit. Karena Bapak ini enak kerjanya. Ya, aku memang harus terus, kan? 1 tambah 1, ini Budi. Nah, terus itu, ini kakak Budi. Budi tidur nyenyak. Dulu saya SD masih Budi tidur nyenyak. Sampai sekarang juga SD juga seperti itu. Budi tidur nyenyak. Sampai sekarang gak bangun-bangun si Budi. Apa ada sih? Terus sekolah Budi, terus masih Wati dan Budi. Bapak Budi, ya. Oke, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita baca, lanjut dulu Pak. 27, 1-1, iya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahnya sehasta saja pada jalan hidupnya? Terus? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Oke. Di dalam Alkitab ada seperti ini. Ya. Mintalah, maka akan diberikan. Oke. Saya mau katakan kepada saudara, 7 tangan dulu. Tadi waktu berdoa, siapa yang gak berdoa? Waktu saya berdoa tadi gak berdoa dia? Ada? Kamu rugi. Ada kesempatan kepada Bapak kita, Tuhan, Engkau buka berkat-berkat-Mu, berikan aku kesehatan, bahkan anak-anakku Engkau berkati, suamiku berkati, istriku berkati. Ketika Engkau buka mulutmu, maka Tuhan akan menjawabnya. Tapi ketika Engkau datang kemarin tanpa doa, mau ngapain saudara datang kemarin? Hah? Ya, nah kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita baca lagi
Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya. Di ayat 29, satu ya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Iya, oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada kita, kalau Anda orang percaya, perhatikan hidupmu dijamin oleh Tuhan. Amin. Anak-anakmu pasti dijamin. Dan kita bangga Bapak Ibu Saudara. Saya dengar tadi ada pemuda kita masuk ke mana itu? Hah? P3K, ada juga masuk ke kampus mana? Stika Selpetia ya? Iya, si Erna. Dan tidak, mudah-mudahan tidak bayar katanya ya. Nah, kita dua ini. Tadi saya juga bertamu ke satu perusahaan. Kalau ada Pak mau teknisi AC, bawa kemari. Kami akan didik sampai pintar. Siapa yang mau nanti? Ya, kalau Bapak guru kan nggak mungkin lagi nih jadi teknik AC. Manjat pun nggak bisa lagi. Kalau masak keramik masih sikit ya. Oke, nah perhatikan Bapak Ibu Saudara, Imamat 25 ayat 21. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Oke, Imamat 25 ayat 21. Oke, Imamat 25 ayat 21. Oke, nah kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada alasannya kita tidak diberkati Tuhan. Yang penting kita doa, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibu-ibu yang suaminya masih malas, iya aja suamimu untuk datang beribadah. Ada sini ibu-ibu yang malas suaminya ke gereja. Ya, kalau ada mau seperti baterai, tekor baterainya. Ya. Nah, kita lihat ya. Ayat 21, sama-sama dulu kita baca. 1, ya. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6. Ini dulu kan sudah pernah saya khotbahkan ya. Masih ingat? Masih ingat? Ingat Pak. Di tahun yang ke-6 dan di tahun yang ke-7 tidak boleh menabur. Karena apa? Karena Tuhan sudah memerintahkan berkat di tahun yang masih ingat? Di tahun yang ke-6 berkatnya berapa tahun? 3 tahun berkatnya di tahun yang ke-6 itu. Ya, makanya nggak ada alasan kita untuk miskin. Tidak ada alasan kita untuk kekurangan makanan, nggak ada. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6. Perhatikan itu ya. Masih ingat itu kan? Nah, di tahun yang ke-7 bangsa Israel tidak boleh apa? Menabur. Bahkan di tahun yang ke-6 itu dihasilkannya hasil 3 tahun. Sangat luar biasa. Monunung na deba tama maso-maso. Dakya otik-otik. Mana isin na dapo otik hasil ligugong dobe. Ya. Alay monunung na deba tama maso-maso. Sangat luar biasa berkatnya. Puji Tuhan. Nah, di ayat 22 sama-sama kita baca. 1 ya. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur. Dalam tahun yang ke-8, perhatikan, tadi kan
tahun yang ke-6 itu masa menuai. Ditulis di sini pada tahun yang ke-8. Berarti tahun ke-7 apa? Istirahat. Makanya harus ada istirahat, jangan cari makan terus. Barang siapa yang siang malam cari makan, hari Minggu juga cari makan, nah itu bahaya itu. Alkitab sudah katakan di hari yang ke-7, di tahun yang ke-7 harus berhenti. Karena di tahun yang ke-6 itu dilimpahkan berkat 3 tahun. Ya, berapa tahun yang lalu itu saya khotbahkan ya. Oke. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur. Terus, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai pada tahun yang ke-9. Bayangkan itu. Kita, perhatikan, kita menuai di tahun yang ke-6, kita istirahat di tahun yang ke-7, tahun yang ke-8 apa? Menabur. Bahkan hasilnya di tahun ke-berapa? Ke-9. Masuk hasilnya itu hasil yang baru, sementara hasil yang lama masih ada di lumbung. Sangat luar biasa. Makanya tidak ada alasan, saya katakan, orang Pentakosta, orang Kristen bisa kekurangan makanan. Ya, betul itu ya. Amin. Pak, aku gak kekurangan makanan, cuma kekurangan Oke lah, gak apa-apa. Ada BCA, Bank Sentral Allah. Semua datangnya dari Ginjang Sari. Puji Tuhan. Yang penting Martangiang. Hidup Martangiang. Moro dangilian ada personari sawerho. Nah penting bagi kamu nada unang ditahiho mangijam tudungamu habisi ditahiho musim berbeda asa pinjam los morunungan dimulai hoso ni pinjam los saat tu namate ho holan na los na sudina los ekonomi los doa kaya nakom itu 2 hari yang lewat saya buat itu kan perbedaan orang fasik dan orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang fasik itu apa katanya? Meminjam tetapi tidak mengembalikannya. Jangan saya dengar jemaat GPI Merida 1 meminjam tidak dibayar. Soto ilapor jauh. Amang ahai jemaatmu ada HP Om Anies Bilim. Itu kebetulan berlama itu jago namang. Mau kita gihan utang na, kalau na muru-muru, payot amang sudah hina musik loh, agak. Bapak aku main itu. Daripada Marseli hamu tuhala, cuma aku mahamuna, matangnya itu Tuhan. Nambah, oke ya. Kau mudah-mudahan kan udah pinjam los. Kalau dengar ancang-ancang udah pinjam los suwe keyo. Ya, orang fasik meminjam, tetapi tidak mengembalikannya. Kalau ada utangmu kembalikan itu. Kalau tidak ada uangmu mengembalikannya, minta dari situasi dahulu. Puji Tuhan. Masa ada firman kau tidak terberkati berkali-kali kau itu. Masa ada firman, ada situasi dahulu, ada pendeta perfusi, tapi kau masih kekurangan makanan. Ada di sini. Ada di sini? Gak ada? Betul? Cuma kita kenyang-kenyang? Saya lihat memang jemaat GPI Merida 1 gemuk-gemuk semua. Kalau ada yang kurus itu hanya mengatakan. Lihat ini semua ini, ibu-ibu ini, wah, mengembang ke kiri, mengembang ke kanan, ya, mengembang juga ke depan. Ya,
Bapak Ibu Saudara, kalau sudah Tuhan memberkati, tak satu pun tangan yang mampu membatalkannya. Puji Tuhan. Oke, nah, dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai pada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Wah, luar biasa loh, pasu-pasu di Tuhan. Nah, betik kita marhaposan tu puji Tuhan. Tatanya kon keluarga, ya. Mulu boy kan, tatanya kon di mana kami toke. Toke mobil. Mulu opak mobil lah kan mungkin bebana mobil. Borngino ta tanya kon nih. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Asal butuh pakai takakair. Mula dong mobil gimana kan? Pak Brian, ada bang mobil ini. Jadi dong mang, na baru dong, na baru siro. Jadi bayar na amang Brian? Ah dampola. Wah luar biasa. Puji Tuhan. Kau yakin? Mulalau kita berjalani mang itu dia. Mau warung lupa Brian mandok pedang pola merbayar. Kau yakin sudah lebih taruh. Puji Tuhan. Puji Tuhan tiada yang mustahil. Tatanya koma sudah hitam. Nyon akamata akan dulio sudah dapat keri jadi pas-pas. Asal lasrohata, lasrohan Tuhan. Nanti mati Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berlutut.